Pemirsa, pagi ini indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia dibuka melemah setelah menembus batas psikologis 9.000 di akhir pekan lalu. Pada pembukaan perdagangan pagi ini, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia dibuka di level 9.040, melemah sekitar 0,3% dibanding penutupan perdagangan Kamis pekan lalu. Investor menaruh perhatian pada isu pergantian pimpinan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Presiden Amerika Donald Trump mengisyaratkan akan mempertahankan penasihat ekonomi Kevin Hassett di Gedung Putih daripada menjadikannya sebagai Chairman The Fed selanjutnya, sehingga meningkatkan potensi Gubernur Fed Kevin Warsh menjadi kandidat terdepan untuk menggantikan Jerome Powell. Selain itu, Trump juga akan memberlakukan tarif kepada 8 anggota NATO sampai tercapai kesepakatan terkait Greenland. Tarif yang diberlakukan sebesar 10% mulai 1 Februari 2026 dan 25% mulai 1 Juni 2026. Pada pekan ini, investor juga akan mencermati kelanjutan earnings season dan data ekonomi Amerika seperti PCE Price dan PDB kuartal ketiga 2025. Selain itu akan dirilis juga data Purchasing Manufacturing Index atau PMI di Euro area, Inggris, dan Jepang. Di Asia, investor akan mencermati data PDB kuartal keempat tahun 2025 dari China dan kebijakan moneter dari Bank of Japan. China dan Kanada mencapai kesepakatan dagang dengan saling menurunkan tarif untuk beberapa produk mereka mulai 1 Maret 2026. Pekan ini, investor juga akan menantikan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan digelar pada hari Selasa dan Rabu 20 dan 21 Januari 2026. Bank Indonesia diperkirakan akan mempertahankan BI rate tetap pada level 4,75% karena nilai tukar rupiah yang masih lemah. Selain itu akan dirilis juga data pertumbuhan kredit bulan Desember 2025 yang diperkirakan melambat menjadi 7,6% year on year dari sebelumnya 7,74%. Baik, kami hormati rekan-rekan media yang hadir secara langsung di gedung. Sementara itu, pemirsa, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini bergerak melemah sejak penutupan perdagangan pada akhir pekan lalu. Dalam pembukaan perdagangan pasar valuta pagi ini, nilai tukar rupiah dibuka di level 16.891 per dolar Amerika, melemah 0,02% dibanding penutupan perdagangan pada Jumat. Pada perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika diperkirakan bergerak fluktuatif, namun beresiko ditutup melemah di kisaran 16.890 hingga 16.920 rupiah per dolar. Indeks dolar Amerika menguat seiring dengan meredanya ketegangan antara Washington dan Teheran. Pernyataan Presiden Amerika Donald Trump yang meyakini otoritas Iran akan menghentikan eskalasi terhadap demonstran telah meredam kekhawatiran pelaku pasar akan adanya respons militer Amerika segera. Sementara itu, dari sisi data ekonomi, rilis penjualan retail Amerika melampaui perkiraan dan mengindikasikan rumah tangga Amerika tetap kuat dalam berbelanja. Kendati indeks harga produsen atau PPI masih di atas target 2%, para pelaku pasar tetap optimis bahwa Bank Sentral Amerika tetap ada pada jalur pemangkasan suku bunga dolar pada tahun ini. Pemirsa, bagaimana proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia dan juga nilai tukar rupiah hari ini dan pekan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutianto. Mas David, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas David, kalau kita lihat bursa, IHSG sekarang bergerak kurang lebih di 9.060-an. Kalau di monitor saya 9.054 baru saja berganti, itu turun tipis 0,2%, tapi nilai transaksi sudah tercatat sekitar 8 triliunan untuk pagi ini. Apakah memang koreksi indeks ini, Mas David, terjadi karena 9.000 pekan lalu sudah tertembus, banyak orang yang menggunakan itu sebagai kesempatan profit taking, atau seperti apa Anda melihat?
Iya, benar. Jadi kalau kita lihat indeks di awal pekan ini, terlihat sepertinya aksi profit taking mulai dilakukan. Karena kenapa? Karena sektor pendorong indeks di pekan lalu, yaitu sektor finance, itu sudah mulai mengalami koreksi. Tapi koreksi tipis saja, hanya sekitar 0,2%. Artinya apa? Artinya orang mulai profit taking, dan orang saat ini sudah mulai melihat prospek untuk ke depan, di tengah situasi selama, kita kan mengalami long weekend ya, selama long weekend ini ada banyak sekali dinamika yang terjadi. Di antaranya adalah bagaimana tensi antara The Fed dengan Washington, kemudian juga kita juga melihat bagaimana aksi agresif dilakukan Amerika dengan mulai memainkan lagi perang tarif. Nah, ini membuat akhirnya investor mengkalkulasi ulang dan mungkin saat ini sedang melakukan yang namanya profit taking, sekaligus juga mereka sedang mengatur ulang strategi ke depan seperti apa. Kalau kita lihat menggunakan chart Mas David dari awal tahun, indeks saat ini kurang lebih ada di level tertinggi. Kalau kita lihat indeks menggunakan ukuran waktu 1 tahun yang lalu juga masih yang relatif tinggi. Kalau Anda lihat apakah memang di kondisi indeks sekitar 9 ribuan ini sangat rawan kembali profit taking, akan bisa turun lagi lebih jauh, atau Anda masih melihat potensi untuk naik lagi, Mas David? Ya, sepertinya saat ini potensi IHSG untuk bisa mencatatkan rekor kembali itu sangat terbuka lebar. Kita hanya tinggal menunggu sentimen positif atau misalnya adanya ketegangan yang mereda. Jadi kalau saya lihat trennya sih masih bullish. Hari ini hanya koreksi sehat saja. Orang melakukan rebalancing portofolionya dan kemudian melakukan aksi profit taking. Kenapa saya cukup yakin demikian? Karena di tengah penurunan IHSG seperti ini, beberapa saham dengan fundamental baik seperti Astra, kemudian Unilever, ini juga cenderung mengalami kenaikan. Dan saat ini, hari ini trennya sepertinya saham-saham industri tekstil yang bergerak dengan naik cukup banyak ya. Jadi saya melihat di sini adanya switching dan rebalancing antar portofolio saja. Kalau Anda lihat penguatan itu yang tadi Anda katakan, Mas David, secara apa fundamental atau secara teknikal juga mungkin indeks harga saham gabungan berpotensi ke berapa? Kalau untuk hari ini sepertinya masih akan ditutup di mungkin di 9.050-an ya. Tapi untuk di hingga ke akhir pekan ini masih sangat terbuka sekali mungkin untuk bisa mencapai level sekitar 9.100-an. Meskipun memang kita juga mencermati ya pelemahan yang terjadi di rupiah, kemudian juga situasi yang sangat tidak menentu saat ini. Nah, ini Ya. sudah kita kalkulasikan ulang. Apakah marketnya mungkin akan koreksi ke 9.000 dulu, atau mungkin 8.900-an, atau bisa naik ke 9.100. Ada yang bertanya, Mas David, melihat beberapa saham terutama perbankan besar ya, big cap, yang kalau kita lihat di tahun lalu itu kan relatif dalam tekanan ya, termasuk juga saham bank swasta nih, BBCA kalau saya tanya, itu mereka banyak bertanya karena melihat sudah koreksi tahun lalu, itu memberikan ruang untuk kemudian memberi potensi untung kalau dibeli sekarang. Anda berbagi dugaan yang sama atau memang masih melihat saham-saham perbankan itu masih di bawah tekanan saat-saat ini? Ya, saham-saham perbankan memang saat ini mungkin masih belum sepenuhnya relief ya, masih di bawah tekanan. Kenapa? Karena data terakhir menunjukkan di November pun pertumbuhan kredit ini masih single digit, masih sekitar 7%-an. Tetapi memang adanya optimisme bahwa pertumbuhan kredit ini akan segera membaik seiring dengan sudah murahnya suku bunga, dan kemudian kami melihat juga adanya cukup besar kebutuhan untuk bagaimana ekspansi ke depannya, sehingga besar kemungkinan untuk pertumbuhan kredit ini setidak-tidaknya bisa kembali ke level double digit sekitar 9-10%. Nah, kalau ini Oh. terjadi, maka saham-saham yang ada perbankan yang saat ini sudah yang ada di Bursa Efek Indonesia cenderung dalam posisi yang under value, sehingga ini akhirnya menyebabkan investor menganggap wah ini sudah cukup murah. Kemudian kita melihat di sini juga kemungkinan besar kredit ada potensi untuk bisa menguat kembali, sehingga akhirnya saham-saham ini menjadi pilihan kembali. Jadi ini yang mendasari kemarin kenapa pekan lalu mengalami rally yang cukup baik gitu. Oke, beberapa pertanyaan juga selain saham perbankan adalah bagaimana dengan prospek saham komoditas khususnya gold related, emas yang terkait. Kemudian juga pertanyaan yang lain adalah kenapa rupiah terlihat sedang melemah pada saat indeks harga saham gabungan justru mencetak rekor tertinggi sepanjang ada Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Bisa, Anda masih bersama kami di Zona Bisnis dan kita masih bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutantyo. Mas David, banyak orang yang bertanya terkait
harga emas dan tentunya harga saham-saham yang emas related seperti Antam, Merdeka dan yang lain-lain. Kalau Anda lihat apakah memang emas ini masih akan terus naik di tahun ini, apalagi ada ketidakpastian global, atau rawan profit taking juga, Mas David? Ya, jadi kalau kita bicara emas, sepertinya memang dalam tren menengah panjangnya ini masih terlihat bullish ya, karena ada beberapa faktor utama. Yang pertama adalah ketidakpastian global meningkat. Saat ini, pokoknya kalau misalnya ada ketidakpastian, perubahan kebijakan dan lain sebagainya, emas ini pasti menjadi favorit utama untuk hedging. Misalnya Bank of Japan yang tiba-tiba menaikkan tingkat suku bunganya, kemudian juga potensi perang tarif jilid 2 oleh Trump, kemudian geopolitik yang belum stabil, ini akan menjadikan emas menjadi salah satu portofolio yang wajib dimiliki oleh para investor. Kemudian kami juga melihat Bank Sentral juga masih terus mengakumulasi emas secara signifikan, sehingga dalam hal ini emas ini bukanlah instrumen spekulatif jangka pendek, tapi lebih ke strategik aset yang harus dimiliki oleh investor di tengah ketidakpastian global yang terjadi saat ini. Kalau bicara sahamnya, beberapa emiten kan kontribusi pendapatan terbesar dari emas ya. Kalau kita lihat secara tradisional Antam, kemudian juga ada Merdeka, mungkin ada beberapa saham lain. Anda lihat apakah memang masih punya potensi untuk menguat lagi? Kalau saya lihat harga Antam nih Mas David saat ini dalam 5 tahun relatif ini paling tinggi ya. Apakah memang masih punya potensi bisa naik lagi atau sebaiknya langsung investasi di emasnya saja Anda lihat? Ya, kalau saya bilang harga saham ini juga menjadi salah satu hal yang cukup menarik ya untuk diinvestasikan. Jadi kalau misalkan untuk hedgingnya atau untuk mengamankan portofolio, sebaiknya langsung ke emasnya. Tapi kalau mau lebih spekulatif dan ingin mengharapkan lebih besar untuk potensi gainnya, ini bisa masuk ke saham-saham emas. Memang saat ini sudah posisinya sudah cukup tinggi, tetapi ini dengan kenaikan harga emas, seharusnya faktor fundamental mereka juga jauh lebih membaik. Jadi potensinya tetap ada, akan tetapi ini beda tujuan ya. Jadi kalau ke saham yang emiten yang emas ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat, tapi kalau untuk lebih ke safe haven-nya, kemudian lebih untuk diversifikasi portofolionya, sebaiknya langsung ke emasnya langsung. Itu apakah memang Antam saja kalau Anda lihat atau yang tadi sempat saya sebut Merdeka atau beberapa emiten lain masih berpotensi juga Mas David? Ya, hampir semua emiten yang terkait dengan emas, seperti misalnya ada emiten kodenya emas, kemudian MDKA, Antam, ini memang sangat-sangat terpengaruh sekali ya dengan transaksi yang dilakukan dengan adanya kenaikan dari komoditas emasnya tersebut. Tapi memang kalau kita investasi di saham, apabila nanti harga emasnya mengalami koreksi seperti kemarin, kecenderungannya harga sahamnya akan turun jauh lebih cepat dibandingkan dengan harga emasnya sendiri. Yang menarik juga di tengah penguatan IHSG 9.000 ke atas itu all time high, banyak orang yang juga melihat kondisi terbalik terjadi pada nilai tukar rupiah Mas David. Ketika kita lihat kita bicara sekarang ini dikit sekali nih sudah sampai 17.000 kalau kita bicara angka-angka psikologis yang bulat-bulat. Kalau Anda lihat apakah memang ini yang terjadi sekarang adalah rupiah sedang melemah atau justru dolar Amerika yang sedang menguat Mas David? Ya, ini kalau misalnya kita melihat dari dua sisi ini, memang saat ini trennya dalam beberapa waktu terakhir dolar sedang menguat secara global. Tetapi memang secara khusus rupiah juga mengalami pelemahan karena ada faktor-faktor domestik dan kekhawatiran mengenai potensi prospek untuk Indonesia ke depannya. Misalkan diantaranya adalah defisit APBN kita, kemudian bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi kita yang terakhir di proyeksi terakhir masih sekitar 4,7, 4,8, even tidak sampai 5%. Jadi di sini faktornya combine. Tapi memang kalau kita melihat dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, memang dolarnya menguat cukup signifikan terhadap mata uang lain di seluruh dunia. Dan kalau misalnya kita melihat in a long horizon-nya, memang secara domestik juga ada beberapa khawatiran untuk Indonesia tersendiri, terutama terkait dengan fiskal dan juga prospek pertumbuhan ekonomi ke depannya. Bicara soal fiskal, ada yang mengatakan satu faktor yang diperhitungkan pelaku pasar valuta, Mas David, adalah saat Bank Indonesia sebagai bank sentral itu dalam berbagai pernyataannya sudah menyatakan mulai mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga ada sikap-sikap akomodatif yang dispekulasikan orang mengatakan bahwa
itu akan menambah pasokan rupiah di pasar dan itu secara tidak langsung juga jadi memperlemah rupiah. Anda melihat itu atau seperti apa, Mas David? Ya, sebenarnya terkait dengan independensi dari bank sentral, sebenarnya ini menjadi isu bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Contohnya seperti di Amerika, kita tahu Ya, saat ini dolar cukup bergerak fluktuatif, itu lebih karena adanya faktor perseteruan antara Washington dengan The Fed. Kita bisa tahu sendiri kalau misalnya saat ini Amerika tengah membuka investigasi terkait dengan potensi korupsi yang ada di The Fed, kemudian juga gubernur The Fed juga berpotensi untuk bisa digantikan dengan orang yang jauh lebih pro terhadap pemerintah. Karena bagaimanapun juga sebagai bank sentral itu tetap tidak bisa dipisahkan dari sebuah negara. Memang kalau sebuah bank sentral ini independen, mata uangnya akan dianggap jauh lebih kredibel dan jauh lebih kuat. Tapi ya, isu ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di US. Nah, terkait dengan Bank Indonesia, kalau saya melihatnya dari kacamata saya seperti ini. Banyak pihak yang cukup concern terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, ini kan sangat berpengaruh sekali terhadap pergerakan dari rupiah itu sendiri. Jadi, menurut saya cukup wajar concern yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Karena kenapa? Karena dengan dia mendorong pertumbuhan ekonomi, maka supposed to be tugas Bank Indonesia untuk menjaga rupiah ini salah satunya bisa dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Meskipun memang ya, di sini ada ya. pros dan cons ya terkait dengan independensinya. Cuman sejauh ini saya melihat BI masih cukup independen dalam menjaga rupiah. Hal ini dibuktikan dengan dalam beberapa kali BI cukup berhasil ya untuk menghindarkan rupiah dari pelemahan yang Ya. cukup signifikan. Jadi saat ini pelemahan terjadi tapi didorong sesmooth mungkin agar supaya market tidak terlalu bergejolak. Ketika melihat cadangan devisa sejalan dengan apa yang baru saja Anda katakan, Mas David, cadangan devisa masih banyak orang mengatakan ini cukup kuat ya. Indonesia masih punya sekitar 156 miliar dolar. Itu cukup untuk membiayai impor, tapi juga bisa dipakai untuk mengintervensi pelemahan rupiah yang berlebihan. Apakah langkah yang paling bijak untuk orang yang bermain di pasar valuta menurut Anda, Mas David? Apakah saat ini adalah time to buy dolar atau justru sebaliknya karena kita lihat dolar ini sudah relatif tertinggi dibanding rupiah dalam 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun terakhir, ini waktunya profit taking lepas dolar. Yang mana nih Mas David? Ya, saya rasa message yang dilakukan oleh Bank Indonesia cukup clear ya. Apabila kita ingin mendapatkan profit secara instan dari spekulasi dengan rupiah, Bank Hmm, Indonesia akan berusaha untuk membuat ini smooth. Jadi tidak di Bank Indonesia dalam statement menyatakan tidak mungkin rupiah tiba-tiba turun signifikan ke 17.500 misalkan dalam waktu hmm, singkat, tapi akan hmm, dibuat smooth. Artinya apa? Kalau kita melakukan spekulasi dengan beli dolar, ya mungkin kita harus time horizonnya lebih panjang ya. Tapi jadi tidak bisa hmm, dalam time horizon jangka pendek berharap rupiah ini melemah secara signifikan. Nah, ya, kalau saat ini dengan posisi seperti ini, memang untuk penguatan dari dolar itu memang sangat besar sekali potensinya, sehingga saat ini sangat besar sekali kemungkinan rupiah kita untuk mengalami depresiasi. Akan tetapi memang kalau misalnya kita melihat sejarahnya dari beberapa kali ya rupiah mau menyentuh ke 17.000, sepertinya hmm. akan cenderung di smooth oleh Bank Indonesia dan ini merupakan kesempatan. Jadi mungkin bisa dijual dulu saat ini, nanti mungkin begitu kembali ke 16.500 atau 16.400 kita bisa buyback kembali. Oke, kita akan ikuti tentunya pergerakan baik saham maupun rupiah dan juga komoditas lain. Terima kasih Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia David Sutiantyo sudah mencerahkan kami. Mas David, terima kasih. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.